Ini saya berada di Kampung Nangewer, Desa Cijengkol, di mana lokasi pergerakan tanah yang mengakibatkan rumah-rumah warga rusak dan sebagian udah ada yang dibongkar karena tidak bisa dihuni lagi. Kita akan lihat kondisi sekarang di lokasi tersebut. Saya hari ini bersama kepala desa dan tokoh masyarakat, termasuk para warga yang rumahnya terkena bencana. Ini rumahnya juga udah dibongkar lagi nih. Ini akibat pergerakan tanah ya. Pergerakan tanah di Kampung Nangewer, Desa Cijengkol. Nih tanahnya itu modal gini ambles turun. Ya. Ini nih yang pecah-pecahnya. Ini yang rumah yang dibongkar yang sudah tidak bisa digunakan lagi oleh masyarakat. Udah. Yes. Ini terkait pergerakan tanah ini di Desa Cijengkol ini di Kampung Nangewer. Ini udah kejadian yang keberapa kali sebetulnya? Ini sebenarnya tiap tahun juga ini tanah ini selalu bergerak. Jadi cuman tahun inilah, tahun 2024 akhir tahun ini kejadiannya ini emang sangat luar biasa. Yang di sini ini adalah salah satu kampung yang mana kampung emang tidak begitu curam sih, tapi mungkin nggak tahu di dalamnya ada apa gitu. Sehingga setiap tahun juga ada pergerakan tanah ini. Jadi pas kebetulan nih tahun sekarang mungkin di akhir tahun 2024 ini terjadilah sebuah bencana yang memang tidak diduga ya. Nah ini kejadian ini saya sudah sampaikan, ini kejadiannya tanggal 5 Desember 2024 ini udah saya informasikan, udah saya laporkan kepada BPBD Kabupaten Lebak, BPBD Provinsi, bahkan sudah audiensi dengan pihak Dinsos, kemudian juga PUPR, Perkim itu udah. Cuman kemarin informasi yang saya dapat dari BPBD Provinsi melalui BPBD Kabupaten, karena ini ada dua kemungkinan, apakah harus diperbaiki atau misalkan relokasi gitu. Jadi intinya dia menunggu tim daripada geologi itu sendiri untuk melihat kontur tanah, apakah kontur tanah ini bisa diami atau misalkan kita relokasi. Ini belum ada keputusan, ini udah hampir sepekan, dalam artian hampir 1 bulan lebih lah. Ya ini apakah ini tidak ada tanggapan atau misalkan bagaimana, atau ini saya juga bingung. Sedangkan warga kan menunggu. Dari pihak dinas atau dari BPBD, siapa yang udah turun ke lokasi ke sini? Awal kejadian itu dari BPBD Kabupaten Lebak langsung meninjau ke sini. Kemudian dia memberikan bantuan ya ala kadarnya ya, kayak semacam sembako itu. Tapi kan sementara ini kalau sembako ini, karena warga kami kalau masalah sembako itu sebenarnya perlu nggak perlu gitu, karena di sini mayoritas adalah petani gitu. Yang diharapkan mereka adalah keputusan daripada pemerintah itu sendiri, apakah mau direlokasi ataukah misalkan ada semacam membangun kembali gitu. Nah ini yang ditunggu-tunggu warga. Nah dari pihak BPBD itu sendiri mengatakan bahwa akan adanya cek kontur tanah dari geologi. Sampai saat ini belum turunnya dari geologi ya. Sehingga warga selalu was-was. Bahkan ini rumah yang ini nih udah pada ngungsi. Kalau tidak ada sanak saudaranya mungkin dia jadi gelandangan karena tidak ada perhatian daripada pemerintah. Kalau dari desa itu sendiri ya nggak maksimal ya. Berupaya baik kalau di desa sendiri terus berupaya bagaimana pihak-pihak terkait ini turun langsung ke lapangan supaya mengetahui lah, jangan sampai ada pihak-pihak terkait yang emang tidak peduli terhadap ini gitu. Jadi menurut saya tolonglah gitu kan, ini kasihan juga warga karena dampaknya bukan hanya 3 rumah 4 rumah, tapi ini hampir 28 rumah ya, 28 rumah yang kena dampak. Jadi tolonglah gitu kan. Yang dibongkar itu udah
berapa rumah yang dibongkar udah 6 rumah. 6 rumah ya? 6 rumah yang Ya, dibongkar. tapi yang kena dampak itu kurang lebih sekitar 28 rumah ya? 28 termasuk yang masjid itu. Yang masjid tuh. itu ya? Yang masjid. Yang masjid itu ya? Yang Yang tadi biasa kita pakai masih sholat Jumat ya? Jumatan yang pakai. Oke siap, makasih Jadi, Pak Jero ya. Tolong kepada pihak terkait, kami juga manusia, kami juga berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pihak terkait tolonglah bantu warga kami. Oke, makasih Pak Jero. Kepala desa terus berupaya semaksimal mungkin supaya bisa menolong warganya yang kena musibah. Pak, Atas musibah ini kepada pemerintah ya, kepada pemerintah agar segera terjunlah ke sini memberikan solusi dan melakukan evakuasi bila perlu ya. Harapan masyarakat seperti apa yang akan disampaikan kepada pemerintah? Harapannya saya selaku RW Dua Nangewer di sini ya, harapan masyarakat itu tentunya ya bantuan yang semaksimal mungkin untuk pembangunan rumah gitu Pak ya. Kalau masalah sembako sih emang udah kami terima walaupun misalnya ala kadarnya, tapi alhamdulillah juga. Tapi intinya bantuan yang benar-benar kami harapkan itu intinya untuk pembangunan dan juga untuk pengecekan lokasi ke sini gitu. Kesulitannya apa masih layak apa enggak gitu ya. Itu aja mungkin harapan dari warga semua yang kena dampak dan juga yang udah tinggal di rumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak-bapak tadi termasuk dari Bapak Kepala Desa didengar oleh pemimpin kita yang di atas ya, baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun di pusat, dan bisa secepatnya turun ke lokasi untuk mengantisipasi hal-hal terburuk yang akan terjadi di kemudian hari. Mungkin gitu aja Pak, makasih ya Pak RW untuk semuanya. Yang jebol juga yang longsornya ya, yang dari atas semuanya. Ini perlu penanganan khusus dari BPBD baik provinsi maupun